Teman-teman sekalian, berjumpa kembali kita di channel kita, channel Banjunjungan Teraju ya. Apa kabar? Saya berdoa kiranya semua petani kelapa sawit sukses selalu ya, sukses selalu, sehat dan selalu dilancarkan segala urusan pekerjaan kita. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut video kita, mari kita tekan dulu subscribe-nya ya teman-teman, dan like-nya, dan tekan juga notifikasi loncengnya ya, supaya mendapat notifikasi video-video terbaru kita. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya, dan saya berdoa sukses selalu buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe. Nah, teman-teman sekalian, bahwa di dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit, pupuk itu menjadi salah satu item pemeliharaan yang besar sekali pembiayaannya. Jadi dari semua pembiayaan pemeliharaan, pemupukan itu memakan biaya sekitar 70% ya. Itu artinya bahwa pupuk itu sangat penting sekali ya. Berbuah dan tidak berbuahnya sawit kita tergantung daripada disiplin kita memupuk. Baru kualitas buah juga tergantung dari disiplin kita memupuk. Nah, teman-teman, di depan saya ada pohon kelapa sawit saya ya, pohon kelapa sawit saya yang umur kurang lebih 7 tahun, di mana 3 bulan yang lalu saya memupuk, yaitu pupuk mahkota NPK dengan 15-15-27, TE-nya 0,5 ya, jadi K-nya tinggi, yaitu 27. Nah, hasilnya kita lihat teman-teman. Buah kelapa sawit atau pohon kelapa sawit yang baik itu adalah dimana semua bunganya itu bisa menjadi buah atau terbuahi dengan baik, dan tidak ada bunga yang abortus. Kita perhatikan teman-teman, di depan saya ini kelapa sawit dengan pemupukan dosis 4 kilo ya, 4 kilo di bulan Januari. Kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat putaran buahnya ada semua teman-teman buahnya. Artinya kalau kita panen ini dengan interval 15 hari sekali panen, artinya 2 kali dalam 1 bulan, ini buah tidak akan putus, dengan syarat pemanenan menggunakan prinsip panen yang benar, yaitu buah harus betul-betul matang, brondol 5 ya. Kita lihat teman-teman. Nah, ini ada buahnya, ini ya, putarannya ada semua ya. Ini yang baik dan benar, ini bakalan tidak ada putus kita. Saya yakin selama 1 tahun ini kita akan panen terus. Dan di atas itu juga sudah terbuahi bunganya ya. Di atas itu sudah terbuahi bunganya. Artinya betul-betul tidak ada bunga yang abortus. Kita lihat ciri-ciri yang subur tanaman itu, kita lihat ini hijau ya, pelepahnya hijau, ada corak putih-putihnya ya, pelepahnya hijau, dan pelepahnya juga ini 48-50 pelepah satu pohon ya. Oke, jadi buah semua betul-betul terbuahi dan tidak ada yang abortus. Maka putaran panen kita tidak akan putus dengan interval 15 hari ya, 15 hari. Jadi teman-teman, inilah efeknya atau
efek baik ketika kita melakukan disiplin pemupukan ya. Jadi intervalnya sekali lagi kita lihat teman-teman, ini adalah bekas panen ya. Maka nanti kita panen ini 5 hari yang lalu ya, maka akan menyusul kita panen yang di sana. Dia sudah mulai oren-oren ya, bahkan tupai pun sudah ada yang memakannya ya. Maka 10 hari kemudian kita akan panen yang sana ya. 15 hari kemudian kita lanjut ke sana, seperti itu. Jadi putarannya itu normal ya, normal dan tidak putus. Inilah buah daripada disiplin kita melakukan pemupukan. Jadi lihat teman-teman, itu. Nah, sudah ada tupai. Jadi kalau sekitar 10 hari lagi dia sudah betul-betul matang dan kita turunkan. Jadi putarannya betul-betul tidak putus teman-teman, karena buahnya, bunganya tidak ada yang abortus, semua terbuahi dengan baik. Jadi salah satu kegiatan petani itu adalah melakukan sensus ya teman-teman. Jadi sawit kita perhatikan, kita sensus kira-kira pohonnya yang mana yang akan putus ya. Saya sensus teman-teman punya kita, sawit kita. Ini yang pertama, ini bagus sekali. Baru hasil sensus kita ya kita perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau yang begini putarannya tetap putus ya, putaran tetap putus. Yang begini harus kita tambah KCL lagi ya, 3 on dari dosis pupuk tadi. NPK kita tambah lagi dia 3 on ya, karena bunganya ada yang abortus, 1, 2 itu abortus ya, aborsi dia, gagal 1, 2 gitu ya, ada 2. Berarti nanti kalau sudah 2 bunga yang abortus gagal di itu lagi 3, 4. Nah, 4 ya. Ada 4 bunga yang tidak jadi buah ya, gagal pembuahannya, abortus. Berarti ini nanti 4 putaran. Setelah kita panen yang ini, baru panen lagi nanti yang sana ya, yang itu teman-teman. Berarti nanti panen lagi yang ke sana, berarti 3 kali panen, 3 kali 15, 45 hari. Yang ini lagi ada lagi buah 1, berarti 4. 4 berarti 2 bulan. Habis 2 bulan nanti kita kosong, tidak ada yang panen ya. Habis 2 bulan nanti, habis 4 kali panen kita kosong. Tidak ada yang bisa kita panen dari pohon ini, karena semua bunganya mengalami kegagalan, abortus ya. Gagal dia, tidak ada lagi buahnya. Jadi setelah 2 bulan ke depan pohon yang ini tidak akan ada buahnya. Untuk itu nanti kita tambah dia KCL, tambah 3 on ya KCL-nya, supaya pembuahannya baik. Untuk bunga yang ada di atas nanti dengan pemberian KCL 3 on lagi, maka nanti dia akan terbuahi dengan baik. Bagaimana dengan ini teman-teman? Oleh karenanya teman-teman, pentingnya kita melakukan sensus, melihat kira-kira kita bisa prediksi nanti kapan kita akan mengalami penurunan buah. Nah, ini juga teman-teman, gagal juga pembuahannya, 1 gagal, makanya 1 putaran sudah hilang ya kan. Ini juga gagal ya kan, gagal juga, tidak jadi dia. Nah, ini juga gagal, ini juga gagal, ini juga gagal ya. Berarti ada 4 bunga yang, untuk pohon ini ada 4 bunga yang gagal. Berarti buahnya tinggal 1, 2 ya, 2, 3 yang sana yang kecil, 3, 4, 5 buahnya hanya 5 teman-teman.
Buahnya hanya 5, berarti kalau 5 2,5 bulan panennya. Setelah 2,5 bulan teman-teman, maka pohon ini akan kosong dia. Tidak ada yang kita panen lagi karena ini gagal dia. Kita harapkan ini yang nanti yang jadi ya. Nah, ini ya, ini yang jadi. Mengapa? Mungkin karena memang keterlambatan pupuk. Jadi sebaiknya memang 4 bulan pupuk kita dengan dosis 3 kilo, berarti 4 kali 3, 12 bulan 3 kilo 2 kilo 3 kilo, minimal dia 8 kilo 1 tahun harus masuk NPK nya ya. Supaya jangan terjadi bunga yang aborsi seperti ini. Nah ini mudah-mudahan jadi ya, akan saya dampingi terus ini supaya jangan aborsi dia ya. Itulah teman-teman, jadi pentingnya kita berkunjung, memperhatikan kondisi buah atau bunga supaya betul-betul ini satu bunga, mudah-mudahan juga dia jadi ya. Oh bukan, udah gagal ya. Nah itu teman-teman, oleh karenanya sekali lagi pentingnya kita mempertahankan frekuensi, kualitas dan dosis pupuk ketika tanaman kita sudah berumur 5 tahun ke atas ya, supaya buahnya atau bunganya semua terbuahi dengan baik. Jadi saya sudah ambil 3 contoh ya di kebun saya. Saya akan terus perhatikan 3 hari saya berkeliling ya. Menjadi sedih saya kalau ada bunga-bunga sawit yang tidak terbuahi dengan baik. Berarti sudah kehilangan periode giliran panen teman-teman jika tidak terbuahi dengan baik ya. Oleh karena teman-teman berkunjung terus ke sawit kita masing-masing, ke kebun kita. Kita perhatikan apa yang perlu pupuk ketika terjadi. Intinya sih KCL-nya harus ditambah ya. KCL-nya harus ditambah. Nah itu saja teman-teman. Kiranya informasi sekarang ini bermanfaat. Bagaimana pentingnya KCL. Penggunaan pupuk juga tadi yang 15-15-15-27 TE 0,5 ya. Supaya tanaman kita subur, terus buah besar. Ciri-ciri buah yang baik itu ini juga teman-teman, durinya pendek-pendek ya durinya, tapi kok durinya udah panjang-panjang gitu itu juga menandakan kekurangan pupuk. Jadi teman-teman, itu saja informasi yang bisa kita sharekan. Sekali lagi kita perhatikan terus sawit kita, jangan sampai ada bunga-bunga yang abortus. Ketika bunga ada yang gagal dibuahi, maka putaran panen kita akan berkurang teman-teman. Itu saja ya teman-teman. Sebelum saya akhiri, sekali lagi teman-teman, like, subscribe ya channel kita, berikan komentar. Lalu buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman, salam sukses. Kita berjumpa kembali di video-video kita berikutnya. Terima kasih, salam sukses dari saya buat semua teman-teman sekalian.